Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin dari kelompok Jifweri. Saya ingin menjelaskan tentang tokoh pemimpin yang menginspirasi saya. Tokoh pemimpin yang menginspirasi saya adalah B.J. Habibie atau Profesor Dr. Ing Haji Bahrudin Yusuf Habibie. B.J. Habibie juga dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie juga merupakan sosok yang cerdas, gigih, dan pekerja keras dengan perjalanan hidup yang mengagumkan. B.J. Habibie adalah pria kelahiran 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia adalah Presiden Republik Indonesia ketiga menggantikan Soeharto pada masa reformasi. Setelahnya dikenal sebagai Presiden, B.J. Habibie juga dikenal sebagai profesor dan teknokrat di bidang penerbangan atau aviasi. Kisah inspiratif B.J. Habibie taklah terlepas dari kegemarannya dalam beribadah dan belajar. B.J. Habibie dibesarkan dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, B.J. Habibie telah terbiasa dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Meskipun sibuk dengan kegiatan belajarnya, Habibie tak pernah melupakan Beliau tak pernah melupakan kewajibannya untuk beribadah. Ketika sedang sedih dan gelisah, ayahnya sering membacakan ayat suci Al-Quran untuk menenangkannya. Kebiasaan inilah yang terus tertanam hingga ia dewasa. B.J. Habibie juga merupakan seorang pembelajar sejati. Selepas lulus SMA, beliau melanjutkan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung atau ITB di Fakultas Jurusan Teknik Elektro. Setelah 1 tahun di ITB, beliau memutuskan untuk melanjutkan kembali pendidikan ke Jerman, tepatnya di Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule, Aachen, Jerman Barat, dan mengambil jurusan teknologi pesawat terbang. Selama menempuh pendidikan inilah, beliau dikenal sebagai pribadi yang mengabdikan dirinya untuk belajar. Bagi beliau, belajar dengan sungguh-sungguh adalah kunci. Dirinya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa membalas budi kepada ibunya yang telah banting tulang menyekolahkannya. B.J. Habibie adalah pribadi yang terbiasa tidur hanya sekitar 4 jam sehari. Dalam peluncuran buku biografinya pada tahun 2015 lalu, B.J. Habibie mengungkapkan hal ini. Ia mengaku bahwa salah satu alasan dari kecerdasannya adalah minimnya waktu tidur yang dihabiskannya. Inilah salah satu hal yang menjadi kisah inspiratif B.J. Habibie. Dibanding tidur, beliau lebih memilih memanfaatkan waktu untuk mengeksplorasi berbagai hal baru yang membuatnya tertarik dan penasaran. Ia akan terus mencari jawaban atas segala persoalan tersebut. Tak heran jika di usia 28 tahun, ia telah berhasil menyerang gelar doktor dalam bidang teknologi pesawat. Tekadnya yang kuat dalam komitmen tingginya dalam ilmu pengetahuan berhasil membuatnya mendapatkan pengakuan dunia sebagai sosok yang jenius. Kisah inspiratif B.J. Habibie juga erat kaitannya dengan pengabdian dirinya pada Indonesia. Beliau merupakan sosok negarawan yang sangat mencintai negaranya.
Ia rela mengabdikan seluruh hidup dan ilmu pengetahuannya untuk Indonesia. Di tengah kesuksesannya di Jerman sebagai seorang vice president sekaligus direktur teknologi di salah satu perusahaan pesawat Jerman, MBB, ia memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke tanah air. Ia bersedia panggilan Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia meskipun ia harus melepaskan jabatannya di MBB dan posisinya yang tinggi di Jerman. Tekadnya dan kecintaannya terhadap Indonesia membuatnya memilih untuk menyalurkan ilmu dan teknologi yang ia punya untuk bangsa negara tempatnya lahir dan dibesarkan. Pada tahun 1908, Presiden Soeharto juga mengangkat Habibie sebagai Menteri Riset dan Teknologi hingga tahun 1997. Selama menjadi menteri, Habibie berhasil membuat pesawat nasional yang bernama N250 Gatot Kaca yang diperlukan pada tahun 1995. Saat Presiden Soeharto harus mundur dari jabatannya, B.J. Habibie diberi kepercayaan untuk melanjutkan tanggung jawab tersebut. Namun berbagai permasalahan harus dihadapi oleh B.J. Habibie. Ia yang telah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mengatasi berbagai persoalan pelik yang dihadapi Indonesia setelah lengser Soeharto, bahkan tak sempat membacakan laporan pertanggungjawabannya. Kesimpulan yang saya dapat ambil dari kisah-kisah beliau adalah kita harus haus untuk terus belajar dan mengeksplorasi hal-hal baru yang dapat kita pelajari. Seperti kata beliau, hidup itu seperti naik sepeda. Jika kita berhenti mengayun, maka kita akan jatuh. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.